kampanyenya PRSSNI pusat, Ya. kan radio masih ada. Radio masih ada. Masih ada. Setelah saya amati, sebenarnya yang cukup berat, bukan berat ya, menantang lah. Bukan mengembangkan bisnisnya, tapi adalah mengamati dan mengubah habit audiensnya. Di Bandung Raya katanya pendengar radio masih ada 2 jutaan. Berdasarkan Si itu gitu ya. radio kabeh ku urang. Action ya ini. Tiga lost action. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng alumni Plat D. Kali ini saya Ari dari SMA 1 yang menjadi host Anda, karena biasanya ada Anti, ada Lavi, ada Ganes, ada Dedes, dan sebagainya, termasuk Roy. Cuma kali ini kita ada tamu yang begitu luar biasa. Jadi, orang berpikir industri ini mati. Tapi kita nanti tanya ke ahlinya, apakah betul industri ini mati atau apakah ada cara lain supaya industri ini tetap maju. Sekarang kita udah kedatangan Kang Rofi. Siap. Kang Rofi teh dari SMA 2 Ciamplasnya. Ciamplas 173. Heran. Jadi SMA 2 teh nu bogana Ciamplas lain. Bukan Ciamplas. Eta kumaha jeung sakola gigirna. Ya, zaman-zaman itu mah nya kitu lah. Ya zaman gitunya. Ya, gitu lah. Nah, Kang Rofi ini angkatan 96. Oh, disebutin angkatannya ya? Harus, saya tahu. Oh iya, jadi orangnya kudu nyebutkan angkatannya. Kalau Kang Ari angkatan berapa? Silakan tebak angkatan saya angkatan berapa ya? 96 ya. Ya. Disebutkeun aing mah. Sudah saya. Oh nya. Kang. Ya, siap. Akang teh sekarang berkecimpung di radio streaming. Radio streaming ya, udah hampir 5 tahun inilah kurang lebih. Di mana itu teh, Kang? Jadi radio streaming yang saya kelola lama sebenarnya punya dinas, kan? Punya pemerintahan. Jadi Dinas Provinsi Jawa Barat. Ya. Waktu itu, ya sejarah sedikit lah. Ya. Flashback sejarahnya gitu. 2018 saya teh ngobrol sama ya pihak distrik lah. Waktu itu melalui Tikomdik yang melalui UPTD-nya. Mereka pengen bangun sebuah stasiun radio. Ya. Tapi berbasis internet. Karena biar layanannya menjangkau se-Jawa Barat. Tuh. Kan Dinas Provinsi Jawa Barat kewenangannya di ngurusin SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat. Akhirnya memang grade-nya di SMA kan kalau SD sama SMP mah Dinas Kota. Oh, gitu. Yang ngurus ininya, kewenangannya lah. Namun provinsi itu di Dinas Provinsi itulah SMA, SMK, dan SLB. Nah, singkat cerita, Kepala UPTD waktu itu pengen bangun radio nih. Terus saya tanya, kalau pakai pemancar FM misalnya atau AM, terestrial lah gitu ya, kan terbatas jangkauannya. Ya. Sedangkan ini layanannya kan sampai ke Pangandaran, Cikakak, jauh lah se-Jawa Barat. Ya. Akhirnya diputuskan pakai internet. Nah, sejak itu 2018 akhir lah, kalau nggak salah, mulailah dibangun infrastruktur gitu kan. Ya. Nah, mulai ada show streamingnya, artinya program itu di 2019 awal. 2019 awal. Di 2018 akhir tuh masih percobaan-percobaan. Nah, fungsinya waktu itu memang satu untuk wahana vokasional anak-anak sekolah yang pengen istilahnya tahu nih dunia broadcasting, karena kebetulan saya dari industri radionya, jadi pingin ada workflow yang memang mendekati lah ke dunia industrinya. Nah, sejak itulah terus akhirnya juga sebagian kru di radio streaming yang saya kelola teh memang dari profesional, dari yang mereka pernah berkecimpung di FM juga, penyiarnya gitu kan. Penulis-penulis juga ada yang pernah jadi redaktur di surat kabar gitu, saya hire gitu kan. Nah, kemudian berkolaborasi sama internal Disdik untuk transfer knowledge sampai sekarang.
Jadi bikin radio streaming Berbasis untuk internet. berbasis internet untuk vokasi ya. Vokasional, kemudian kedua juga untuk produksi media audio pembelajaran. Jadi kita bikin audio-audio ya insert lah ya, kurang lebih durasi antara 2 sampai 5 menit. Ya. Berbagai pelajaran. Apa boleh mah PPMP nya selama PPKN gitu. Sosiologi. Oh, katingali tah. Katingali pan angkatan tah. Nama-nama program lagi jadi saya mah kan angkatan CBSA. Jadi CBSA nama program nya naon LKS kan gitu. Itu ada singkatannya gitu kan. CBSA curhat bareng saya atuh gitu. Tapi memang terlepas dari nama-nama itu kita fokus ke media audio pembelajaran untuk support pendidikan karakter. Jadi bukan berarti anak-anak itu akan bisa matematika di radio kita. Enggak, tetap aja sekolah garda utama. Nah, kita media support di kan konsepnya e-learning ya. Jadi kan pendidikan itu luas ya. Terutama kita support pendidikan karakter. Kemudian apa ya lebih ke mempengaruhi pikiran mungkin kan menjadi lebih baik ya gitu. Nah, jadi kita produksi media di pembelajaran. Kemudian kita juga menyediakan layanan untuk workshop buat sekolah, instansi, siapa lah, masyarakat lah. Misalnya terakhir kita kemarin workshop sama Dinas Pendidikan Kalimantan Timurnya, Kalimantan Timur. Mereka mau bikin juga radio streaming di kita ininya workshop hampir seminggu lah. Pulang-pulang bawa blocking program 2 jam, copy paste ya cek saya. Nah, Kang, pertanyaan saya mah jadi kieu, Kang. Gimana tah? Kan media itu banyak ya, platformnya banyak. Kunaon buat milih radio untuk Disdik? Kenapa itu yang jadi highlight? Sedangkan kita tahu ya kita Akang berlama di radio kan. Ada anggapan bahwa radio teh udah turun gitu kan? Ya. Tah, iya betulin radio. Ya kalau Disdik waktu itu kan memang tidak komersil ya. Jadi karena lembaga pemerintahan, satu kenapa radio waktu itu sebenarnya mereka mau bikin TV juga, cuman radio dulu nih, gitu kan, radio dulu. Mungkin audio itu relatif lebih fleksibel untuk diakses. Kan kalau nonton YouTube channel gitu ya, kan kita harus duduk gitu ya. Lalu kan dia bisa luak liat gitu kan. Mungkin kalau audio mah bisa sambil nyetrika, gitu. Sambil mandian manuk, masih kayak gitu. Meren, mandian manuk. Jadi waktu itu pertimbangannya satu, nggak hanya semata-mata soal bentuk audionya, tapi radio broadcasting kan ada juga jurusannya di sekolah-sekolah, SMK broadcasting gitu ya. Nah, bisa jadi karena dulu bahasanya bukan ke sana, tapi lebih kepada gimana teknis. Tapi saya setelah seiring waktu, oh iya, ini sekolah, ya ini sekolah. Ini industri, dunia nyata gitu ya. Nah, sebenarnya kita hadir di tengah-tengah untuk menjembatani gap antara di dunia pendidikannya sama di dunia asli nyatanya. Karena ya sorry to say gitu, yang saya amati mungkin saya salah, tapi yang saya rasakan ya selama beberapa tahun di industri radio, yang dari kampus nih lulusan itu mungkin saya hanya kasistik ya. Belum ready to use gitu untuk di industrinya ya kan. Harus dikalibrasi lagi kan di dalam. Nah, mungkin kehadiran si T-Komdik ini dengan laboratorium departemen program sebuah radio station gitu, mudah-mudahan bisa mempersempit gap itu. Karena kita di sini workflow-nya industri banget, dari mulai peralatannya standar ya kan, software-softwarenya standar. Terus workflow untuk sampai jadi produksi siaran itu step-stepnya mendekati lah gitu. Nah, jadi untuk menjembatani itu, karena mungkin kalau di sekolah guru juga kan ada kesibukan yang lain segala macam. Sementara kita kan fokus aja gitu ngurusin. Jadi kita pengembangan terus ke sistem workshopnya. Mungkin itu salah satunya. Nah, kalau medianya mungkin Disdik juga sekarang udah ini kok bikin yang visual juga gitu, TV. Tapi radio memang dianggap waktu itu satu memang vokasionalnya ada di sekolah. Kemudian juga media audio kan relatif lebih fleksibel ya untuk dinikmati gitu kan. Kemudian ya waktu itu memang yang udah siap ready infrastrukturnya radio. Ya buat saya mah radio mah never die lah kalau kata aku mah ya. Never die. Tapi kayak lah ya. Ya karena ngomong Disdik orang jadi kudu simpen dulu dong. Nanti takutnya memberi contoh. Saya tidak merokok. Akang bilang tadi radio never dies. Never die radio. Alasannya?
radio itu gini, maksudnya yang Ini kita bicara ada konvensional dan secara umum ya, maksudnya Iya. yang dari baik yang berbasis terestrial, mancar itu, sama yang berbasis internet. ya. Sebenarnya kalau mengacu ke data, saya nggak pasti akan lebih tahu gitu ya. Itu oke. Saya luas soalnya. Kemarin dapat info beberapa waktu yang lalu lah. Di Bandung Raya katanya pendengar radio masih ada 2 jutaan. Berdasarkan si itu gitu ya. Si lembaga itu. Ya. Ya, Yang mau lama-lama tidak mau harus dipercayai ya. Saya nunggu di lembaga yang lain nggak ada yang nurunin ya. Oke lah, katakanlah lembaga itu pro kontra segala macam. Tapi saya ngelihat sampai kapanpun si radio yang berbasis terestrial ini akan ada ya, terlepas dari bisnisnya ya. Iya. Kalau bisnisnya itu hal lain sebenarnya. Bahwa bisnis radio, bisnis periklanan di radio, katanya turun segala macam, itu saya kira bab lain. Tapi media radio sendiri berbasis terestrial nggak akan pernah mati menurut aku. Alasan satu, tetap media radio menjadi media yang tercepat ya kan dalam menyampaikan informasi. Kedua, radio itu now. Kalau present time lah gitu. Misalnya ini jalan apa, ini tadi Bati Ukur. Sekarang saya liputan, saat ini jalan di Bati Ukur macet. Now. Nanti 30 menit atau itu baru TV kan sering saya tinggalan pemancar gitu. Online baru 15 menit segala macam. Media cetak kan sejarah gitu. Kemarin gitu kan. Ya, betul. Waktu itu sejarah. Nah, radio itu satu itu. Kemudian relatif kan dia media yang interruptif ya. Kita lagi ngantri di minimarket itu ujug-ujug asup. Padahal kan kita nggak bisa gini juga gitu kan. Kita lagi di stasiun, di bandara segala macam. Jadi nggak mati. Kemudian untuk kebencanaan misalnya, kebencanaan di daerah gempa, banjir, paling cepat selalu radio kan, yang selalu didirikan kan, untuk informasi apapun itu ya, bantuan radio. Terus kemudian kalau sekarang lihat Indonesia secara sosiologi kultur demografi, untuk yang level perkotaan dulu nih misalnya, di metropolitan gitu, tetap orang mengakses radio di kendaraannya. Ya walaupun cuma sebatas kendaraan nih. Tapi kan zaman dulu misalnya 90-an, 80-an, 2000 awal drive time-nya pagi dan sore. Tapi kalau saya menduga di Jakarta atau Surabaya, Bandung, drive time-nya seharian mungkin ya. Iya. Dari pagi sampai sore itu jalanan tuh penuh gitu, macet. Ketika kemarin ada berita Bandung kota termacet di dunia kan, saya orang radio mah senang. Banyak kan semakin macet semakin mendengarkan radio gitu kan. Mungkin kalau dari sisi dishub lihat gitunya. Tapi saya orang radio, halo satu macet mah. Tapi ka radio ngadangukeun. Itu di masyarakat perkotaan. Sekarang masyarakat yang agak sedikit di pinggir, yang masih relatif tidak terlalu hiruk pikuk di kota satelit lah ya. Kota satelit yang kegiatannya mungkin masih ada yang berdagang, bertani atau wira swasta. Radio masih eksis. Ini mereka masih punya siaran itu radio gitu, device-nya masih ada. Kemudian untuk yang masyarakat yang kalau kita ambil lagi di segmen yang etnik, yang ibaratnya dalam lagi kan ada kota besar, kota penyangga misalnya. Kota penyangga itu emang kayak Depok, Bekasi, penyangga. Minggir lagi dikit, Cikakak misalnya, Subang atau apalagi lah misalnya, itu makin kental sebenarnya kan radio. Jadi secara audiens segmen masih ada, makanya kan kemarin saya lihat kampanyenya PRSSNI pusat, kan radio masih ada. Masih ada radio itu. Jadi ada kesana, ada semangat itu. Jadi kalau memang dianalisa dari berbagai layer segmen pendengar di kota besar, kota penyangga sampai ke kota pedesaan masih ada. Nah, perkara menjalankan bisnisnya gimana? Nanti di bab berikutnya kita bahas kan. Ya kalau sekarang muncul radio streaming itu karena keniscayaan teknologi aja kan. Juga radio FM juga akhirnya punya ini juga. Punya channel-channel online-nya kan gitu. Ya akhirnya kan kita juga harus harus beradaptasi ya. Masih ada ya, masih beradaptasi. Jadi kita tidak bisa hanya terestrial. Tidak bisa terestrial. Tapi harus masuk streaming juga. Betul. Masalahnya bisnisnya. Tapi kan kalau misalnya sekarang si radio itu menambahkan platformnya ada yang online-nya, entah itu .com atau di media sosialnya,
asumsinya bisnisnya jadi melebar harusnya kan? Ya. Harusnya gitu kan, melebar. Nah, itu mungkin harus memang ada penyesuaian ya. Karena waktu itu 2015 atau 2016 itu ada semacam penelitian. Ya. Ngobrol juga, saya waktu ngobrol sama orang radio juga. Jadi sebagian pendengar radio memang mengetahui agenda radionya bukan dari FM-nya, bukan dari on air-nya. Ya. Tapi dari medsosnya. Mereka memantau misalnya Facebook, Instagram gitu. Dipantengin terus. Misalnya Mara FM. Ya. Mau ngadain sunatan massal misalnya, itu taunya bukan dari 106,7 tapi dari Facebook medsosnya. atau dari Instagram. Bisa jadi seperti itu pola-pola akses informasinya ya. Atau para FM bikin gigs apalah, musik atau seminar, workshop apapun dari ininya kan, dari medsosnya. Bisa jadi seperti itu. Berarti kita saingan informasi itu dengan media sosial sebenarnya. Oh iya. Nah, kalau misalnya kita bicara lagi yang tadi, Kang, Now, Nah, artinya kan secara struktur radio itu kita harus nyimpan orang tuh, reporter paling tidak. ya. Betul. Bener nggak? Ya bisa begitu, atau kan sekarang kalau dengan habit medsos yang orang sangat mudah untuk report apa segala macam, makanya ada beberapa radio kan yang menggunakan konsep apa tuh istilahnya jurnalisme warga apa gitu ya. Citizen journalism. Ya, cuman memang yang paling berat sebetulnya kalau saya pribadi ya, kebetulan juga sempat penelitian tentang radio. Bukan di bisnisnya ketika kita bergeser shifting dari FM ke online misalnya, bukan shifting lah, tapi mungkin melebarkan ya. Apa ya, dulu kan istilahnya konvergensi itu bahulanya 30 tahun ternyata juga kieu meureun gitu kan ya. Setelah saya amati sebenarnya yang cukup berat, bukan berat ya, menantang lah. Bukan mengembangkan bisnisnya, tapi adalah mengamati dan mengubah habit audiensnya. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya Maksudnya kumaha tah? nah, FM nih, kita bicara FM, terrestrial 106,7, 100 sekian, 90, artinya ada pakai frekuensi. Ya. Ketika orang mau mendengarkan itu sudah punya preferensi. Ya. Ya kan? Orang mau mendengar radio Mara, pasti sekadinya udah ada di otaknya gitu. Kreng gitu kan. Nggak mungkin saya yang mau mengakses radio FM tapi nggak ngeblank gitu. Ya. Kumaha kan pasti udah ada gitu kan. Ya. Cek tadinya. Itu pola pendengar radio secara umum, bahwa dia udah punya preferensi. Saya mau dengerin update lagu terkini. Ke radio anu misalnya, radionya top 40-an. Saya pengen update informasi lalu lintas ya, radio traffic info misalnya gitu kan. Tapi ketika radionya ini bergeser jadi radio online.com, saya kok menduga habitnya orang saya mau dengerin, ngetik di Google misalnya marafm.com gitu. Enggak, pasti dia lewat. Karena saya 5 tahun cari mengelola streaming. Kan ada Google Insight tuh. 90% orang menemukan radio saya bukan lewat preferensi domain kita, tapi lewat search engine, lewat Google kan. Karena makanya ketika kita ngelola radio pakai website, saya jalankan juga kan SEO ya kan, konten lah. Nah, jadi masuk dulu ke search engine. Terserah mereka cari apapun kan, tentang pendidikan, tentang PPDB, misalnya tentang sekolah. Ada sekian persen web kita muncul di halaman 1 atau halaman 2. Masukkan ke situ kan, ke web kita. Nah, ketika masuk di web, ya ada probabilitas buat mendengarkan streaming. Habit itu sebenarnya yang agak sulit, bukan sulit ya, tantangan lah buat pengelola radio. Karena habitnya audiens ketika berhubungan sama internet, belum tentu langsung mengklik marafm.com. Ya kan? Ya itu masalahnya. Kan? Pasti ke medsos dulu, itu habit tuh. Atau ke search engine. Karena buat saya internet agak paradok ya. Iya. Dibilang ada semua di internet, tapi kalau kita nggak tahu keyword juga nggak ketemu. Nggak dapat juga, betul. Iya. Mara FM tapi ngetiknya naon gitu, nggak ketemu. Nah, jadi habit itu yang memang. Kemudian kedua, ketika audiens mengakses lewat internet kan itu berbayar. Iya. Kuota gitu misalnya. Itu kan jadi masalah tuh. Bukan masalah menurut saya. Kumaha? Toh mereka mau menghabiskan bergiga-giga untuk yang lain gitu kan. Kenapa tidak untuk mendengarkan radio? Ya tinggal sekarang kan menunya aja ya. Kalau misalnya orang mau datang ke sebuah kafe yang satu porsinya 100.000, banyak juga tuh yang laku misalnya. Tapi ada yang kafe yang cuma 20.000, sepi-sepi juga. Iya. Jadi kayaknya masalah uang ini mungkin nomor 7 atau nomor 8. Nah tadi nih
bicara masalah menu. Menu kan artinya program ya. Yes. Ya. Apa yang Kalau kita dia- sajikan ya? Kalau di radio terestrial, Ya. idealnya kita membuat satu program itu berdasarkan hasil survei yang itu. Bener dong? Iya Lanjutkan, kan? silakan lanjutkan. Terus masih koma kan, koma. Oke, terus? Idealnya, Ah. ya kan? Karena harus ada studinya dulu kita mau bikin sesuatu. Iya. Walaupun terkadang pada prakna mah kurang hanya nyieun we gitu kan, mangke we. Kemangke. Karena apa? Ya kita juga sebenarnya nggak jelas gitu loh. Dengan survei itu tuh saha sih sebenarnya ya jelemahnya. Ya. Karena kan dia cuma ngambil sampling doang. Ya, ya, 1001 menurut Ya, kesalah ya. mapan. Ya. Artinya kan kita cuma sebenarnya kita bikin program untuk satu kota Bandung, tapi pada intinya mah kita harus memuaskan 1001 orang ini. Ya. Iya nggak? Nah, tapi kalau misalnya di radio online, itu gimana Akang bikinnya? Nah, kalau saya ngeliatnya mau platformnya terestrial, mau platformnya online.com, buat saya sih sama aja. Itu hanya platform. Oke. Platformnya buat saya semacam mangkok lah ya, di situ tempatnya gitu, atau salurannya aja. Tapi apa yang mau kita salurkan itu kan yang berbeda, sama-sama selang gitu ya. Tapi yang satu mengocornya air, satu mengocornya oli gitu misalnya gitu. Nah, jadi kalau untuk radio nowadays lah buat saya gitu, ini pendapat subjektif ya. Ya. Bisa jadi akan setuju sama saya atau berbeda pendapat gitu ya. Waktu zaman online bukan belum ada ya, masih belum terlalu banyak orang pakai sebagai media, orang masih mengaksesnya yang ke terestrial. Saya waktu itu sudah mengamati kan dulu mah TV kabel istilahnya, Ya. HBO, nah favorit saya kan FTV ya, Fashion TV. Eta mah penting. Nah, tapi fenomena TV kabel itu sebetulnya saya adopsi sekarang. Jadi, akan perhatikan provider TV satelit. Ya. Itu kan ada TV yang khusus fashion TV. Apa Al Jazeera itu kan live from Palestine gitu Ya. kan, bom jedar gitu kan. News aja pokoknya. News terus. HBO dengan film-film blockbusternya. Ada Asian Food Channel dengan masak. Perhatikan coba, ketika di Timur Tengah sana bom lagi saling melempar bom, apa yang terjadi di Fashion TV? Kayak apa sih tambahnya? Iya. Tepat dulu di itu lagi bom-boman. Anu di Hong Kong masak gitu. Artinya ketika mereka akhirnya mulai melihat bahwa audiens itu punya dulu mungkin tahun 50-an 60-an media yang menggerakkan audiens. Iya. Tapi setelah kesini audiens sudah punya preferensi. Saya sukanya misalnya saya sekarang lagi suka James Blunt, muter tuh James Blunt di itu. Mutar. Anu monsternya orang monster. Iya. Jadi meskipun di YouTube itu ada semua lagu, rungkat orang mah James Blunt. Gitu misalnya. Saya lagi suka misalnya kemarin channel Jalan-Jalan Jogja. Ya. Tahu terus. Peduli amat ada pejabat di tawa KPK. Pejabat mana? Wali kota misalnya atau Iya. gubernur. Oh, nu kamari. Nah, ya, artinya audiens punya preferensi. Ketika dia bangun tidur, ketika seorang yang misalnya Akang sukanya traveling, ada si Yeah. ibu itu sukanya fashion, dia akan langsung hari ini saya mau bikin resep baru. Dia akan masuk ke channel yang dia suka. Nah, artinya mungkin kalau radio kan format driven ya, Yeah. berbasis nggak mungkin radio dangdut tiba-tiba shifting ke radio rock misalnya, Yeah. atau radio jazz pindah jadi radio news. Beda sama TV kan program driven yang 3 bulan ratingnya nggak bagus ganti. Ya. Makanya TV mah religi ayah, sinetron ayah. Nah, radio kan spesifik. Nah, Betul. mungkin dulu ketika audiens masih radio gandrung, KB ayah di radio Iya. TK-nya news. Nah, tapi sekarang saya melihat radio-radio yang spesifik yang kayak jarum itu mungkin lebih bisa bertahan. Cukup news aja misalnya, tapi newsnya dispesifikan lagi. Newsnya hanya set news misalnya, atau criminal news. Jadi news juga masih luas nih, tapi masih segmented kan. Tapi mungkin besok-besok ada lagi crime radio misalnya Ya, gitu ya. kan, atau apa gitu. Jadi akhirnya memang semakin spesifik you can do gitu ya. Maka akan semakin potensi untuk eksisnya semakin ada besar. Karena sekarang audiens makin banyak, Iya. generasi kita kan generasi X gitu ya. Iya. Setelah X itu Y, Z, apalagi milenial, Z itu makin sendiri kan, makin individualis ya, makin Makin tawawuh batur. makin tawawuh batur. Dia hanya wawuh dengan gadgetnya gitu ya. Iya. Nah, semakin tidak wawuh batur itu, dia berkaitan dengan gadget. Nggak mungkin saya yang misalnya saya generasi Z misalnya, saya suka desain misalnya,
desain apalah, saya pakai Adobe Illustrator misalnya. Ya. Mal mungkin saya menghabiskan waktu saya di YouTube ningali Palestina sama Israel. Berarti saya akan ambil channel-channel yang ngulik Adobe Illustrator. Minimal 70%, 80% dalam hidup saya. Info mengenai kuliner, apapun itulah, politik, budaya, mungkin hanya 20%, 15%. Itu pun yang viral banget lah misalnya. Oke. Sisanya saya akan mengambil informasi yang menjadi preferensi saya. Nah, nuci gaset itu belum ayah loba kan gitu. Ayah 1 juta, 2 juta gitu. Jadi menurut saya kalau media sekarang, radio ataupun ini, mau platformnya terestrial, mau internet, silahkan, itu mah hanya mangkok, ya kan? Nah, tinggal ngesianana gitu kan. Sekarang gini, kalau kita masuk ke warung Padang, akang pesan dulu mah konsepnya radio itu kan kafetaria, pujasera, KBA. Akhirnya kemudian spesifik kan, hanya kopi, hanya cake, Ya. gitu ya, Ya. hanya milk crepes gitu, Hanya batagor. hanya batagor, nah gitu, Oke. kurang lebih lah. Tapi tetap Anda ukur itu teh dari ya sekarang dari setiap program akan punya berapa program di radio teh? Karena konsepnya adalah industri minded, jadi blockingnya masih mengacu ke radio konvensional pada umumnya, morning show, afternoon show gitu kan, ada insert gitu. Itu awal-awal ya, Om Levanya 3 tahun 4 tahun itu apa namanya, kita pakai blocking. Dulu kita karena radionya di birokrasi jadi nggak jam 6 kan, kalau Bandung Jakarta jam 6 mulai, kan 6, 9, atau 6, 10 gitu kan. Kita waktu itu mulai jam 8 ya kan. Berang. Tapi 6-8-nya kita bikin di wrap gitu, Ya. dibikin bungkus, udah satu buah blocking yang macam-macam di situ ada. Oke. Namanya Morning Invasion. Jadi yang sifatnya seputar nasionalisme kebangsaan gitulah. Nah, baru jam 8 ke 11 itu ada namanya Halo Sekolah, jadi kita seputar pendidikan Bandung, Jawa Barat, Indonesia, sama internasional. Seminggu 2 kali kita ngundang sekolah-sekolah kayak gitu-gitu. Sore afternoon show jam 4 sampai jam 6, dulu ada seputar psikologi remaja. Ya, makanya CBSA itu kan acara surat bareng saya. Suka menghadirkan guru-guru BK. Mengundang dandinya. Kapangi. Halo Om Dandi. Kapangi Dandi BTSC. Berdi. Ya gitu. Tapi kalau untuk di konteks yang saya kelola sekarang, sebenarnya untuk blocking program itu tidak totok itu yang terus, karena di birokrasi sendiri harus ada, kita menyesuaikan kultur di sana juga, kultur di sana. Kemudian juga lihat ritme dinamika di radio sendiri, di blog, jadi ya lebih fleksibel, tapi yang jelas workflow-nya tetap profesional. Ya. Nah, beda sama yang di industri gini kan, kayak ada pakem kayak gitu. Yang ngadengin banyak. Apanya? Nu ngadengikeun. Karena kita masih aplikasi streamingnya masih gratisan, jadi belum bisa kedetek. Tapi kalau dari traffic webnya mah lumayan. Nggak bisa. Traffic web itu kan kita peaknya pernah di sehari ya, per hari itu, tapi itu traffic web. Iya. Di up to 15.000 lah. Up to 15.000 traffic per hari. Itu range-nya antara 10.000 sama 15.000 masuk ke web kita. Oke. Keluar masuk lah seharian. Nah, dari segitu saya nggak tahu yang masuk ke streaming. Kalau aplikasi streaming berbayar itu katanya bisa dideteksi Bisa. real time-nya. Harusnya ya. Kalau gratisan enggak yang saya pakai emang enggak. Ya kudu mayar matokna. Nyata matakna bayar. Mungkin tahun depan. Per tahun kan ada berapa lah gitu, annual fee gitulah. Berarti kan harus masukin budget di Ya, November meureunnya. Eta di perubahan berarti. Anggaran perubahan. Barangkali bisa dicek. Kalau di sosial media udah pernah ngecek. Jadi gini, orientasi kita sebenarnya bukan ngecek berapa pendengar kita, karena misinya sebenarnya bukan untuk mendapatkan pendengar sebanyak-banyaknya. Iya. Kan tadi misinya adalah vokasional, production audio pembelajaran, dan memberikan layanan workshop. Kita sampai mengembangkan kurikulum, ini believe or not ya, kayaknya belum ada di Indonesia. Kurikulum modul pembelajaran radio broadcasting buat tunanetra. Kita punya. Kita punya. Waktu itu ada anak PKL kan, tunanetra 2 orang di kita 1 bulan. Kita amati, kita ngobrol, diskusi. Ternyata mereka bisa nulis, take vokal, mixing, bisa. Hanya butuh alat bantu. Mixing. Vokal kasih back sound, terus bisa. Kirim upload, ada saya sampai ada mereka pulang bawa 2 bentuk ILM durasi semenit tentang sampah waktu itu. Si gurunya apresiasi itu SLB Pajajaran di SMA kelas 3. Sebetulnya bisa.
Jadi sebagai prototype kita udah pernah ngerjain itu. Saya sama teman-teman di P-Radio namanya P-Radio ngembangin sebuah modul pembelajaran radio broadcasting buat tunanetra. Di Permendikbud udah ada, Permendikbud nomornya pokoknya. Tapi pokoknya keterampilan untuk tunanetra tetap aya. Teknik penyiaran radio ada. Kala itu saya masih mencerna ya nya. Silakan. Masih mencerna ya. Kumaha tah? Kalau misalnya teman-teman kita yang disabilitas nulis, ya dalam hal itu tunanetra, saya udah pernah lihat. Oke. Bahkan wanehna WhatsAppan ge, ya, gitu caranya nya. Iya. Take vokal nggak pastilah, ya kan? Ya. Apa? Mixing mereka pakai softwarenya bukan Adobe, namanya apa tuh? Si eta teh. Pokoknya kan Adobe juga kalau kita pakai window yang ini ada window blind itu kan. Jadi mereka tuh pakai software editing audionya itu bukan Adobe Audition tapi apa aku lupa ya. Jadi mereka sama ketika fitur-fiturnya file, mixing, download, mix down ada gitu. Ya itu kan maksudnya ya kita tahu lah ya. Jangan kan mixingnya mereka dulu namanya Cito. Dia itu kalau SLB Pajajaran ada event, dia itu yang masang-masang kabel ke mixer. Iya kan. Keren itu deh. mereka sampai sebegitunya itu mixer. Ini audio kayak gini audio speaker. Itu teman-teman di tunanetra jarang ragu masang tuh. Kieu Keren deh. Kurang ngecesan seetik, kurang ngebas. Mereka tahu. Jadi kalau cuma mixing gitu mereka ada software. Aduh saya lupa ya namanya software itu. Tapi artinya Adobe juga harusnya bisa karena ada window for blind kan. Ya artinya gini. Mereka berpotensi bisa. Cuma memang butuh alat bantu. Bahkan reportase pun bisa. Yang kan ada dua itu tuh, ada yang total blind, ada yang low vision. Nah yang total blind pun namanya Cito itu bisa reportase. Waktu itu dia ada kebakaran di pasar Kordon katanya. Dia tanya-tanya dong ke orang-orang sekitar dan dia reportkan kembali gitu ke via channelnya mereka yang online itu. Reaper. Saya nggak tahu itu namanya Reaper ya, pakai itu software audionya. Kalau yang low vision saya tanya, kamu bisa reportase gitu? Bisa, asal ada keker ya channel. Oh, iya, propo. Artinya sekarang tidak ada alasan bagi industri untuk menolak teman-teman kita dari disabilitas karena mereka punya mampu. Cuman memang persoalannya adalah kan sekarang dari ekosistem sekolahnya SLB kalau saya lihat sih belum menghasilkan SDM disabilitas yang memang ready to use ke industrinya. Harus ada kurikulum standar. Makanya saya lagi kolaborasi sama guru-guru di Pajajaran sama kementerian buat bahas itu. Kayaknya mungkin 1 atau 2 tahun ke depan akan lahir kurikulum awal nih buat teknik radio, penyiar radio. Jadi memang kalau sekarang ke industri belum ada, wajar karena memang belum ada outputnya. Tapi bahwa teman-teman disabilitas bisa kan nggak hanya SMA ya, tapi yang masyarakat. Ya kan yang usia-usia non sekolah ya, usia-usia mungkin 20 ke atas, itu ada juga banyak yang mungkin disabilitas dan itu bisa. Undang-undangnya ada kan 2% loh kalau swasta ya kan. Oh, ada undang-undangnya. Ya. Undang-undang disabilitas kan bisa ada undang-undangnya. Kalau 1% swasta, 2% pemerintahan itu wajib menerima disabilitas. Oke. Karena dengar-dengar kalau saya ngobrol sama teman di kantor di Jakarta sih ya, untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang luar negeri itu mereka mempekerjakan. Mungkin yang pakai kursi roda, yang tunarungu, ada yang tunanetra, tapi mereka mempekerjakan. Dan kultur di kantor sudah support ke disabilitas. Gitu kan. Nah, saya lihat teknik penyiaran radio berpotensi besar. Ya, kalau ngelihat rangkaian produksinya beberapa sangat masuk. Memang masih panjang lah ceritanya, tapi bisa gitu. Nah, jadi kalau saya dengar dari tadi tuh sebenarnya Akang itu bikin radio, tapi pada intinya adalah karena ini skupnya masih grade SMA, SMK itu ya. Jadi lingkungan dinas ya. Ya. Sebenarnya audiens kita selain pelajar berarti guru. Guru, tenaga ASN-nya juga. ASN di lingkungan dinas. Itu masih masuk dari segmen audiens kita. Kayak misalnya dulu tentang PPDB nih, kan. Waktu itu pernah kan hadir, yang mana aja kepala dinasnya, talk show di kita, yang dengerin ya panitia atau pelaksana PPDB-nya kan, di sekolah-sekolah, wajib dengar. Teknis, tahap 1 gimana ya, dulu pernah kan, talk show yang hadirnya ya
kepala dinas atau ketua panitia PPDB-nya, dan seperti itulah kurang lebih gitu kan. Itu teh itu teh yang kerja di radio itu anak-anak sekolah juga boleh? Mungkin magang. Iya, jadi kita ini sebenarnya posisinya kan ya mungkin sejenis tenaga ahli lah katanya. Jadi yang di situ yang mengelola radio itu memang bukan ASN, tapi adalah tenaga ahli yang di-hire untuk mengelola radio itu. Bahwa nanti pihak sekolah, guru untuk involve di situ ya sok-sok aja. Cuman mungkin ya kan jadinya bukan profesional yang dibayar gitu. Tapi untuk menyerap ilmunya, gini toh workflow-nya, nah itu sih oke-oke aja gitu. Nah ini kan soalnya gini nih, kumaha ta? Kalau misalnya anak magang masuk nih, ya kan? Dari SMA? Masuk dari SMA atau SMK gitu kan, atau SMP. Anak magang itu kan sekarang ini kan selalu yang gak tah gawean orang gawean gitu nya. Terus PD nate? Ku PD na. Tah gawean eta we. Ya. Setelah itu mana menang naon? Teu menang naon. Kata si anak magangnya teh. Nggak tahu, saya nggak dapat ilmu apa-apa gitu kan. Iya. Kalau misalnya masuk ke, misalnya nih anak magang ini masuk ke studio, dia dipercaya, ya udah lu jadi produser misalnya. Ini pasti ada masalah nih. Pasti. Karena yang namanya produser itu kan bosnya cara program, ya. Terus ketemu tamu, nu kolot. Penyiarna oge kolot misalnya. Penyiarna kolot. Jeung hese deh. Kan ada dong. Penyiar nu bisa didirect, ada yang bisa didirect kan. Mau urang we. Diajarin nggak anak-anak itu gimana? Begini ya Pak Ari. Ya. Gimana Pak Robi? Kalau saya polanya sebelum mereka nyemplung megang program, saya kasih dulu pengenalan bahwa radio ini saya memposisikannya bukan sebagai radio yang apa ya, wah radio mah entertain apa, bukan sebuah tempat itu. Radio media aja. Ketika kamu bicara media, radio, TV apapun itu, saya kenalkan dulu paling basic banget adalah fungsi medianya. Oke. Biasanya jadi anak magang kalau saya polanya ngobrol dulu tentang fungsi media, mungkin 2-3 kali sesi. Fungsi media, kamu tidak tahu fungsi media, kamu mau gimana? Saya bilang kita ada magang di media. Satu itu, kedua introduce to communication skill, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu ibarat pisau. Selama ini mungkin produser itu hanya tahu satu jenis pisau di dapur. Yang ngeret ku eta, motong ku eta, ngiris ku eta, nyacak ku eta. Bubuk ke pesona. Jadi tengenah masakan kan. Coba kalau kita masuk ke, saya bilang ke dapur profesional, di yang chef profesional, itu pisau tuh banyak kan. Buat ngiris ini, buat motong tulang ini, buat ngupas itulah ilmu komunikasinya, saya bilang itu kan. Media itu kayak mangkoknya. Kalau kamu cuma punya satu mangkok, nggak ngerti mangkok, kamu bikin sopnya didinya, nasi goreng didinya, tumisnya tuh jadi buyatak. Makanya marah si klien. Makanya pahami dulu fungsi medianya, si tempatnya. Pahami dulu komunikasi, pisau-pisaunya, baru kita ngomong radio tuh apa, kan gitu. Jadi radio kan menunya gitu kan. Ketika kamu mau bikin warung Padang, ya kamu harus tahu dulu rendang itu gimana, ya kan, balado tuh apa. Jangan berpikir ayam penyet atau lele gitu. Kamu masuk ke warung Padang tapi minta ramen misalnya, mie, nggak akan ketemu gitu. Jadi ketika bersepakat mau bikin warung Padang atau apalah misalnya warung Sunda atau Chinese food, pahami dulu menu-menunya. Tapi sebelum pahami menu, kamu pahami peralatan-peralatannya. Jangan-jangan di dapur tuh kamu cuma tahu wajan satu, cukil, guys. Numis ku eta, ngesop ku eta, padahal peralatan masak tuh banyak. Ilmu komunikasi banyak. Untuk penyajiannya macam-macam. Bikin kopi ya ku gelas. Selama nantinya nu kitu gelasnya gitu kan, beda-beda tempatnya. Itu medianya, fungsi medianya. Ya setidaknya saya bekalin itu dulu kalau anak magang. Nah berikutnya baru saya kenalkan. Kita bikin apalah misalnya mini feature. Oke, kita kenalkan bikin blocking setengah jam misalnya. Setidaknya mereka udah tahu, meskipun masih megangnya balelol apa, ya wajar lah. Anak magangnya megang pisau masih, duh kumanya yang penganana, kumanya takenana, wajar. Itu kan jam terbangnya gitu. Tapi mereka udah tahu fungsinya. Jangan-jangan selama ini di industri magang, jika kayak magang di hotel, ada pur profesional, terus ramai lawan. Iya jangan lawan. Orang apalagi iya peso cutter. Tangan liku saya sabulan terus bilang nggak tahu apa, padahal banyak banget alat di situ. Di kitchen itu banyak banget alat, banyak banget tempat, banyak banget wadah, peralatan-peralatan, dan itu bisa digunakan semua untuk menghasilkan masakan yang enak.
Nah, jangan-jangan pas mau magang nggak dikenalkan dulu peralatannya, fungsi-fungsinya. Mungkin ya, mungkin. Ya karena kalau saya lihat anak magang tuh selalu begitu gitu loh. Ya. Cuma dikasih kerjaan, udah selesai, tapi maksud kerja lu dikasih kerjaan itu kemana? Ya gitu, sama itu analogi yang selalu saya pakai, masuk ke dapur, tapi dapur udah profesional, chef profesional yang dibandingkan dapur mana di rumah gitu kan. Urang apa langan cuk jeung ieu hungkul hotel pas masuk ke dapur hotel, mau pegang takut salah. Jadi akhirnya dia cuma hanya yang cipiring aja lah udah. Tempat cuci piring hotel pun beda banget kan sama yang untuk di rumah. Mungkin sabunnya beda merenya. Sabunnya beda. Attitude-nya beda, ya kan? Di situ ada kitchen attitude, ada studio attitude, gitu kan? Studio attitude. Jadi memang selalu saya pembekalan dulu what is media kan gitu. Fungsi-fungsinya, bedanya media broadcast sama, makanya kalau saya pakai analogi kan kalau yang berbasis internet ya webcasting, ada broadcasting gitu ya. Jadi fungsi medianya pahami dulu ini yang kalau yang media konvensional itu begini, karakteristiknya, bentuknya, plus minusnya. Kalau yang online itu begini. Karena guru-guru juga kan punya medsos segala macam, sama aja itu. Kemudian ini ilmu komunikasinya, toolsnya gitu kan. Kenapa dia kok acaranya ngomongin itu dibikin talk show? Kenapa kalau ini dibikin reportase? Kenapa dibikin kuis? Kenapa itu ditaruh di bumper misalnya? Kenapa dibikin feature? Ya karena mereka udah tahu pisau-pisaunya sebenarnya kan kayak gitu. Berarti radio Anda teh sebenarnya jadi lab juga ya? Laboratorium, betul. Saya selalu bilang, ini adalah laboratorium departemen program sebuah radio station. Cuma nggak ada departemen marketing, gitu aja. Nah, sama HRD, nggak ada. Kan itu yang penting. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, karena memang visinya beda. Kalau radio FM, visinya menjadi sebuah media radio yang menguntungkan. Kalau kita kan menjadi sebuah radio yang bermanfaat untuk banyak orang. Berarti masih ada missing link-nya. Masih ada missing link-nya. Berarti Anda harus bekerja sama dengan radio swasta dong. Sebaiknya seperti itu. Ya karena kan kalau di pemerintahan kita kan orang nyepet ya teh maksudnya. Ya, gitu maksudnya. Kalau di sini nggak ada sensor sih oke aja. Memang harus ada kolaborasi memang antara ini kan gini. Ini prinsipal, ya kan pemilik produk gitu ya, prinsipal. Ini ada ini kita bicara stakeholder ya, prinsipal, regulator, pemerintah ya kita pemerintahan yang buat undang-undang segala macam. Ada medianya dan ada audiens. Harusnya memang kolaborasi, nggak bisa berdiri sendiri. Toh juga pada kenyataannya, sorry to say, anggaran negara juga kurang ya untuk membangun sekolah misalnya atau membangun infrastruktur pendidikan. Mereka harus melibatkan swasta mau nggak mau. Swasta harus ikut masuk ke dunia pendidikan untuk sama-sama, yuk bangun yuk. Butuh naon. Nah, ini ada swasta kan ini ada media swasta. Nah udah, kita memang harus nyekrup. Kalau nganderin kalau masing-masing, yang swasta hanya dengan bisnisnya uplek, yang punya brand atau produk hanya gimana caranya omset aja. Ya negara bingung, oke ya lo baru tuh sekolah, lo baru nggak masuk sekolah nggak ketampung. Karena masing-masing kan. Tapi kalau kolaborasi misalnya, contoh kecil simulasinya saya dana CSR misalnya. Kalau dana CSR yang perusahaan gede kan mungkinnya pasti nolnya minimal 9 gitu. Minimal 9 atau berapa 11 gitu nolnya. Kalau dana CSR itu bisa dikelola dengan baik dan si medianya juga trusted gitu ya, amanah gitu. Kemudian ini regulator pemerintah menyediakan payung ininya gitu ya, payung undang-undangnya. Kayaknya indah gitu ya sih. Idealnya kita ini teh gitu. Mimpi kita teh seperti itu ya. Mending kita jangan bangun-bangun lah, tidur terus aja biar dapat mimpi indah terus. ya ini kan sebenarnya kahayang nama gitu. Iya, betul. Kayaknya gitu ya, semoga ini bisa didengar. Amin. Karena kan kalau kayak kita di radio pendidikan, ibaratnya kalau trayek angkot, bus gitu nya, kita mah kan penumpangnya udah jelas. Sekolah, guru, ASN di lingkup dinas pendidikan gitu dan pemerhati pendidikan, orang tua, masyarakat yang concern sama pendidikan itu jadi tanda petik ya. Lamun trayek mah penumpang kita. Dan kita tinggal bikin angkot halus kan, biar mereka mau naik kan gitu. Kan sekarang yang tanda petik kadang-kadang ironisnya adalah ketika di sektor pemerintahan membuat sebuah wadah atau media atau apa, tapi masyarakat lebih cenderung mengakses ke yang lain misalnya. Ya jangan-jangan mungkin ada kurang menarik buat si audien untuk ke situ. Mungkin ya. Misalnya Pemkot Bandung nih, ayo naik angkot sampai macet. Tapi naik angkot kayak masyarakat asa 50-50 ya. Akhirnya naiknya yang lain kan gitu. Mungkin yang ojek online atau apa kayak gitu.
Jadi emang kadang-kadang nggak mudah juga sih Kang. Oke. Gitu. Kang, Anda yakin nggak dengan Anda membuat lab seperti ini, ini membuka pekerjaan baru, lahan pekerjaan baru nantinya beberapa tahun ke depan, dan juga informasi yang Anda berikan ini akan spreading gitu, akan menyebar dengan baik? Oke, yang pertama bahwa laboratorium departemen program ya, stasiun radio yang dibangun oleh Disdik itu berpotensi untuk membuka bukan hal pekerjaan tapi istilahnya Entrepreneur kah? Ya, memungkinkan orang untuk mendapatkan income. Memungkinkan. Contohnya gini, si radio ini kan pendidikan nih kita nih. Bahwa media audio pembelajaran yang kita buat, media audio pembelajaran yang kita buat kayak matematika, biologi, fisika. Kalau kita melibatkan praktisi, profesional, dapat misalnya guru atau ahli matematika, itu kan harusnya kalau profesional kan konsepnya ada fee profesional itu kan. Setelah saya begitu. Nah, kalau sekarang kita masih in-house, yang baca adalah penyiarnya. Nah, kalau itu ideal, harusnya bisa dong. Misalnya negara, dalam hal ini misalnya provinsi, misalnya, oh deh gua nge-push deh radio lu, bikin ini anggarannya, sok lu produksi sekian ribu file, jadi aplikasi bla bla bla. Itu lebih kredibel. Akan banyak ini gitu, banyak apa namanya potensi-potensi ekonomi bergulir. Contoh gini, saya masyarakat biasa lah, saya bilang sama Kang Ari bahwa manfaat vitamin A itu bagus buat mata, kan akan percaya nggak sama saya? Percaya mungkin, tapi akan lebih kredibel kalau yang saya ngomongnya dokter misalnya, ya kan? Untuk cek cenah. Cek cenah, kalau dokter ngomongnya orang percaya kan gitu kan. 2+2 itu opat kan. Tapi akan lebih percaya kalau ngomongnya dosen matematika misalnya, lebih yakin gitu kan. 2+2 mah opat. Makanya sirup, orang percaya tapi orang tanya ke dosen matematika. Oh bener. Nah artinya ketika yang ngomongnya adalah di bidang orang-orang yang bidang kompeten, itu akan lebih kredibel. Nah, ketika bersentuhan itu kan harus ada anggaran yang bergulir. Nah, contoh kecil kalau saya benchmarknya ke apa namanya radio yang di kan kalau di dinas itu kan ada yang paling pusatnya tuh kementerian. Ada namanya Pustekom. Itu juga ada radio streamingnya. Saya pernah ngobrol ke sana sama di Tangerang ya kalau nggak salah posisinya. Ngobrol sama pengelolanya, tapi pengelolanya mereka ASN. Saya tanya gimana pola pembuatan materi pembelajarannya. Nah, mereka sudah melibatkan guru dan praktisi, akademisi. Jadi ada anggaran di situ. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia dibuat dulu oleh guru nih, bab 1 misalnya, atau tentang subbab apa tertentu. Nah, gurunya dikasih remunerasi sebagai profesional, ya kan? Kayak gitu kan. Nah, itu nanti diverifikasi dulu oleh apa namanya profesor dari kampus. Itu pun nanti ada hitung-hitungannya lagi. Nah, artinya bahwa saya sih ngelihat ketika ada cost di situ, ekonomi berputar. Sekarang pun kecil-kecilan ekonomi berputar dari radio saya, karena kan saya butuh skrip. Saya hire penulis semi-pro. Gitu. Kemudian mixing audio, saya maklun misalnya orang ke teman kita itu. Saya bayar gitu kan, kayak gitu. Itu kan memberdayakan ekonomi sebenarnya. Bayangkan kalau sekarang ini skupnya diperlebar kan gitu. Ya saya sih ngelihatnya gini, karena Akang ini kan balik lagi anak SMA, anak SMK, anak SLB. Kita lihat media sekarang, semua orang bisa punya media loh. Bisa punya media. Gitu loh. Makanya ini bagus sebenarnya. Jadi orang bisa punya media yang memang benar dan baik gitu. Kenapa saya bilang benar dan baik? Kan loba ayeuna teh nu copy paste, terus beritanya jadi belok, ya kan? Atau misalnya konten-konten yang naon sih gitu. Tapi kalau misalnya ini bisa kita membuat satu generasi jadi apa? Ini informasi yang benar dan bertanggung jawab. Lu harus menyebarkannya begini caranya. Ya, memang itu bagian dari misi kita juga kan. Kita salah satu bukan misi Piradio aja, tapi salah satu misi pendidikan itu kan ya itu tadi membentuk karakter. Jadi jangan sampai mudah menyebarkan yang enggak gitu kan. Harusnya sih dengan platform sekarang online ini gitu ya. Misalnya Mara FM bikin online nih, misalnya mara.com apalah gitu ya, online. Kemudian, tapi itu tuh saya sih masih tetap setidaknya sampai sekarang ya, sampai detik ini harus memang setajam jarum, sespesifik jarum. Kalau misalnya masih konsepnya kafetaria,
akan sulit. Bukannya nggak bisa, tapi berat maintenance-nya gitu. Berat maintenance-nya gitu. Bukannya nggak bisa, semuanya bisa, tapi cost-nya lebih berat. Ketimbang kita hanya satu saja gitu kan, atau dua maksimal. Nah, ini ada audiens sama sekolah tadi kan segala macam. Ya ada beberapa media yang jadi rujukan mereka gitu kan ya. Jadi jadi benchmark ya, role model mereka, jadi benchmark mereka. Nah, kenapa enggak? Misalnya sekarang dinas dengan unit pelaksana teknisnya gitu ya. Gimana caranya si media ini menjadi rujukan semua masyarakatnya atau masyarakat pendidikannya gitu. Kan media fungsinya salah satu itu menjadi rujukan. Iya. Nah, saya lamun erek ngantau kemacetan mau kamar FM atau Damar FM kan jarang. Tidak setebal radio yang misalnya PRFM misalnya gitu kan ya, atau zaman ayeuna jarang. Eta misalnya. Kalau saya memantau lagu yang enak kamar FM misalnya, gitu. Jadi kita harus bisa membaca motif motif pendengar. Kalau atau sekarang sih masih 3 saya lihat motif orang dengerin radio masih 3, nggak tahu apakah udah 4 atau 5. Sampai sekarang, sampai minggu lalu sih saya deteksi masih 3 gitu. Dengerin lagu mungkin ya, dengerin programnya sama dengerin penyiar. Ya akses lagu sekarang tadi akan bilang anak SMA, SMK, SLB itu dengerin lagu udah bisa berbagai channel. Betul. Mungkin 30 tahun lalu anak saya masih SMA ya ngecun ke FM-nya lagu kayak gitu. Eta we deui. Iya, tapi lama misalnya ayeuna kan lagu teh banyak salurannya. Oke, berarti lagu turun nih peringkatnya. Kedua programnya. Nah, program akhirnya kembali ke preferensi masing-masing. Ketika horor dianggap sebagai sebuah program yang menarik semua segmen, maka radio berbikin acara horor dan itu orang dengerin. Ya. Tapi programnya. Terus gimana setelah acara horor selesai, mereka balik lagi ke radio masing-masing gitu. Berarti programnya. Nah, tinggal bikin program aja yang ini kan. Semua juga bikin rendang, warung Padang teh. Tapi kan kita tahu rendang yang paling enak gitu kan ya. Gitu. Sama ketiga penyiarnya. Kalau Kang Ari siaran, saya pasti dengerin. Dan Kang Ari Asmol. Nah gitu kan. Gitu kan. Kayak gitu. Ya kan dulu strategi yang dilakukan oleh ya mungkin 20 tahun yang lalu mungkin suka meng-hire selebriti lokal, skuter trainingannya gitu kan. Siaran, minimal dia punya follower di situ. Dulu juga strategi awal saya membangun radio streaming begitu. Saya ambil penyiar tuh influencer yang minimal 15K. Oke. Dulu awal-awal. Tapi ternyata tidak efektif juga. Tidak efektif karena pengetahuannya ternyata kurang. Itu tuh untuk shortcut tuh gitu kan ya. Oke, saya ambil 2 penyiar yang punya 15K di bidang lifestyle ininya. Oke, kamu saya hire. Tapi cuma kuat 6 bulan, 8 bulan. Memang susah. Mereka terbiasa, ya susah lah. Radio ini butuh passion ya ketika duduk di kokpit siaran. Iya. Kalau nggak punya passion susah ngedrillnya. Susah emang. Akhirnya ya udah 6 bulan cut. Oke. Karena Kang ini saya bari luak lieu kamera ada sorangan itu ya. Oke. Kang, jadi tadi teh apa nama radionya? Pi Radio. Namanya Pi Radio. Pi Radio. Pi PI. Pi bahasa Sunda. Pi halusin. Pi Radio. piradio.jabarprof.go.id. Nanti kita tempelin ya di sini ya. Itu landing page-nya, nanti ada tombol play gitu, tinggal klik dia keluarin. Jadi ini kebanyakan programnya adalah edukasi ya. Edukasi. Jadi insertnya didengerin tuh edukasi banyaknya. Tapi bukan kemasannya tidak kita insya Allah kemasannya tidak konvensional, tidak membosankan gitu. Itu kagok lah ya, bukan kaku lah ya. Lebih renyah, lebih mendekat ke style si anak-anak SMA itu. Gitu. Percayalah orang radio lebih ya. Percaya orang radio mah pasti bikinnya kudu kieu gitu. Moal kaku moal. Iya. Tadi pisaunya itu kan. Lamun kan ngacak mah udah keeta ku ieu gitu. Oke, Kang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti saya hayang main ka ditu yang kali. Udah deket coba. Nyebrang Pasupati kan. Udah nyampe. Terus itu yang tadi tuh kalau misalnya kita bisa bekerja sama ya, itu nanti kita bahas berikutnya. Udah pasti kan ada swasta, ada prinsipal, media swasta ya, prinsipal, dan ada regulator. Terus nyekruk gitu. Dan kita ada di irisan yang sama kan, itu media radio. Betul. Siap Kang. Pemacaran apa? Hatur nuhun, saya udah undang ke channel yang sangat saya tunggu-tunggu ini. Channel yang sangat penting dalam hidup saya. Ya gitu, jadi alumni Plat D tadi kita ngobrol-ngobrol seputar radio, terus seputar radio yang Kang Rofi ini lagi lakukan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan kalau misalnya ada teman-teman atau ponakan atau anak dari alumni Plat D yang pengen
pengen tahu masalah broadcasting, sok langsung ke Kang Rofi. Nanti itu linknya praktisi. IG-nya kita sampai di sini. Gitu aja sementara ini. Terima kasih alumni Pakde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, atur nuhun ya. Atur nuhun Siap. pisan.